Cina tak selalu tentang kota-kota besarnya seperti Beijing dan Shanghai. Tak hanya tentang pertumbuhan industrinya yang berkembang pesat. Inilah Fenghuang, sebuah kota kuno berusia 400 tahun yang mengabadikan budaya, seni, serta arsitektur peninggalan sejarah dinasti Ming dan Qing. Dalam bahasa Mandarin, Fenghuang sendiri berarti Phoenix. Phoenix adalah burung mitologi yang diyakini dapat terlahir kembali dari abu setelah membakar diri. Phoenix dipercaya sebagai pertanda baik dan simbol usia panjang. Kota Fenghuang sendiri mendapat namanya dari sebuah gunung yang terdapat di sebelah barat daya kota ini. Dan bentuk gunung itu seperti seekor phoenix yang sedang terbang. Ada juga legenda di Fenghuang yang menyatakan bahwa dulu ada dua burung phoenix terbang mengitari kota itu dan enggan pergi, karena terpesona dengan keindahan kota ini. Kota Fenghuang adalah sebuah kota kecil yang terletak di prefektur Jiangxi, Provinsi Hunan, China. Kota ini mulai dibangun pada masa dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1644. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bangunan-bangunan kuno dengan arsitektur khas peninggalan dinasti Ming. Namun demikian, kota ini diperkirakan baru dibangun pada tahun 1704 di zaman Kaisar Kangxi dari dinasti Qing yang berlangsung antara tahun 1644 hingga 1912. Dinasti Qing sendiri adalah dinasti terakhir dalam sejarah Kekaisaran China. Dengan demikian, kota Fenghuang yang terletak di dekat Taman Nasional Jiangji itu diperkirakan telah berusia sekitar 400 tahun. Hingga kini, arsitektur kuno di kota Fenghuang masih tetap terjaga dengan baik. Kota Fenghuang memiliki luas wilayah sekitar 1,8 km persegi dan berlokasi di daerah pegunungan, dengan area yang tidak terlalu luas atau bisa dikatakan bahwa Fenghuang adalah kota kecil. Kota Fenghuang yang disebut sebagai kota paling indah di negeri China ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah kota tua yang menjadi tujuan utama wisatawan. Kemudian, bagian yang kedua atau bisa juga disebut sebagai kota baru adalah pemukiman penduduk. Di pusat kota tua Fenghuang masih terdapat sekitar 200 bangunan tua yang berdiri sejak abad ke-14 dari era dinasti Ming, juga dari abad ke-17 di zaman dinasti Qing. Kota lama Fenghuang dengan tembok batu merah dibangun di kaki gunung Nanhua, dengan dihiasi aliran sungai Tuojiang yang dangkal dan jernih, mengalir di bagian tengah kota tersebut. Untuk berjalan keluar dari kota lama, penduduk setempat akan melintasi jembatan kayu yang sempit yang terletak di bawah gerbang utara kota lama. Lebih dari setengah populasi kota ini merupakan etnis minoritas di China, yaitu etnis Miao. Dari total penduduk sebanyak 430.000 orang, sekitar 240.000 orang atau 56,9% yang merupakan etnis Miao. Dan dulunya, Fenghuang menjadi pusat pemberontakan etnis Miao yang gagal pada tahun 1854 hingga 1873. Kini, kota Fenghuang menjadi salah satu destinasi kota kuno terfavorit di Tiongkok. Wisatawan bisa melihat rumah-rumah kayu penduduk dan jalanan batu yang menjadi ciri khas kota kecil ini. Ada pula sungai Tuojiang yang jernih yang turut menjadi daya tarik kota kecil ini. Selama berabad-abad, di sungai Tuojiang ini penduduk mencuci pakaian serta memancing ikan. Sementara di tepi sungai, mereka akan menyiapkan makanan untuk disantap bersama keluarganya. Kebiasaan ini masih mereka lakukan sampai hari ini. Sama persis dengan apa yang mereka lakukan sejak ratusan tahun lalu. Oleh karena itu, rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa waktu seolah terhenti di kota ini. Selain itu, sebagai kota yang berdiri di tepi sungai, Fenghuang juga dihiasi dengan beberapa jembatan dengan gaya konstruksi yang berbeda. Mulai dari yang sederhana, berupa jembatan panjang dari batu, jembatan kayu, hingga jembatan besar dengan arsitektur yang unik. Salah satu jembatan yang paling ikonik di kota ini adalah Jembatan Pelangi, yang menjadi simbol kota Fenghuang, dan sekaligus merupakan khas dari arsitektur bergaya Miao, yang dibangun pada era dinasti Ming. Akan tetapi, jembatan ini pernah dibangun kembali pada tahun 1670-an.
semua jembatan yang terdapat di kota ini, jembatan batu loncatan adalah jembatan yang paling menarik, dengan filosofi yang mengagumkan. Jembatan ini berbentuk deretan batu pancang sehingga dijuluki sebagai jembatan batu loncatan. Jembatan ini seolah mengajarkan tentang prinsip-prinsip penting kehidupan seperti kesabaran, kerjasama, dan strategi. Sebab, untuk menyeberangi jembatan ini dengan sukses dibutuhkan sikap saling mengerti antara sesama menyeberang lain. Mereka harus menyeberang dengan bergantian serta saling bantu agar tidak terjatuh ke dalam sungai. Pemandangan yang paling menarik di kota ini adalah rumah-rumah yang terderet di tepi sungai Tuojang yang disebut Diaojiaolu, yaitu rumah-rumah kayu yang dibangun di atas tiang-tiang tinggi, seolah membawa pada kehidupan ratusan tahun silam. Jika dilihat dari kejauhan, rumah-rumah yang dibangun di atas tiang-tiang kayu ini seolah menggantung di atas sungai. Konon, rumah-rumah ini sengaja dibangun seperti itu demi menghindari banjir di sungai Tuojang di masa lalu. Terdapat banyak jejak peninggalan sejarah yang masih terpelihara dengan baik dari zaman dinasti Ming dan dinasti Qing, antara lain Istana Huang Xiqiao, dinding kuno perbatasan Xiangxi, Istana Chaoyang, kuil kuno, dan lain-lain. Hal lain yang membuat decak kagum pada kota Penghuang bahwa kota ini tidak pernah menderita kehancuran perang atau bencana alam selama ratusan tahun, sehingga peninggalan-peninggalan di kota ini masih terpelihara dengan baik. Tercatat, pernah terjadi beberapa pemberontakan di kota ini, diantaranya pemberontakan orang Miao pada tahun 1795, hingga pemberontakan Getun pada tahun 1937. Terjadi pula puluhan perang lain, akan tetapi tidak satupun yang mempengaruhi kondisi kota. Bahkan, selama perang perlawanan terhadap invasi Jepang, kota Penghuang belum diduduki oleh penjajah Jepang atau menderita pengeboman. Atas keindahan dan kekayaan warisan sejarahnya, kota Penghuang tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO pada daftar tentatif sejak tahun 2008.